Selamat pagi Nama Budaya Matematika Peminatan. Hari ini kita bahas latihan sebelumnya ya, sebelum kita masuk ke materi baru. Nah, kemarin itu masih materi pokok atau dasar vektor dan operasinya. Nah, ini kemarin ya di halaman 114. Yang pertama, penjumlahan vektor. Nah, ini kan kita bisa secara aljabar ya, kalau ada yang sama nih yang berdekatan sama ini boleh langsung kita coret nih, ini sama ya berdekatan tuh. Nah, nanti Bunda akan jelaskan juga gimana kalau ini kan yang sama nih ya, depan sama belakang, depan sama belakang, depan sama belakang, depan sama belakang, maka sisa P dan R, maka hasilnya yang C ya. Nah, banyak kan sudah betul semua. Nomor 2 kurang lebih, jadi kalau ada yang depan sama belakang sama, contohnya yang mana? Ini bisa kita balik juga ya. Nah, ini kan kalau ini gak ada yang sama depan sama belakang, depan sama belakang gak ada yang sama, ini boleh kita tukar ya, yang antara PQ tambah QR tuh ya, baru tambah PR. Nah, kalau ini kan sama ya, Q sama, jadi sisa P sama R, PR ditambah PR. Nah, maka ada 2 PR. Nah, jadi kalau penjumlahan pengurangan bisa dibolak-balik tapi tandanya tetap mengikuti. Nomor 3 sama ya, jadi kalau ada yang sama, ini depan sama belakang, depan sama belakang. Nah, kalau depan sama depan gimana? Misalkan ada AB tambah AC, yang sama yang di depan. Nanti Bunda akan bahas ya, itu ada, bisa cuma hasilnya tidak sama lah, seperti yang depan langsung belakang. Ini depan sama belakang sama, nah berarti sisa A dan A. Ingat vektor yang titiknya sama A ke A, berarti itu vektor 0. Yang E ya. Yang nomor 4. Nah, di sini yang senilai dengan AB dikurang DC. Nah, masih ingat ya kalau vektor itu bisa dibalik atau dilawan. Misalkan AB ini bisa kita tukar menjadi negatif B. Nah, betul ya. Nah, DC juga negatif DC itu bisa menjadi positif CD. Karena sini kan negatif ya, negatif DC. Berarti kalau diubah kan negatif, ada negatif lagi kayak gini, negatif CD. Negatif ketemu negatif, positif. Nah, jadi hasilnya gini. Negatif BA sama CD. Mana negatif BA sama CD? Ini ya yang E. Nah, kan negatif BA tambah CD atau ditukar. Boleh ya ditukar, asal tandanya mengikuti ini positif, positif, negatif, negatif. Berarti yang E. Terakhir, ini aljabar ya, nanti Bunda hapus dulu yang lain. Nah, itu yang diketahui X-nya ini Y, Z. Nah, yang ditanya tuh perhatikan ya, 5X kurang 2Z kurang 3Y nih, jangan sampai tertukar. Bunda awalnya terkecoh juga tuh, pertama nyari 5X, kirain 5X kurang 2Y kurang 3Z, ternyata untung gak ada jawabannya di option, kalau ada langsung terkecoh ya, sorry tak keluar. Jadi ini langsung ikutin aja, 5X berarti 5X nya mana, ini X nya ya, tuh diganti aja, berarti 5 3A kurang 2B tambah C dikurang 2 Z nya itu ya yang 2A tambah 6B kurang C. Ini rata-rata sudah banyak yang betul ya. Y nya A tambah 3B kurang C. Nah, kalikan ke dalam dulu ya. Ini kalikan ke dalam seperti biasa, kalikan, pelangi semuanya, tandanya juga. Nah, jadi yang sering terkecoh tandanya, misalkan gini, negatif ketemu negatif nanti jadi apa? Kok malah coret. Oke, berarti ini 15 kurang 10B tambah 5C tuh kurang 4A kurang 12B tambah 2C. Itu ya kalau ada kurung, kalau negatif nih makanya berbahaya.
kurang 9B tambah 3C. Jadi sama seperti variabel pada umumnya, yang A sama yang A tuh tanda-tandanya perhatikan ya. 15 yang B sama B sama B. Ini 8A ya, 8A, B nya min 22 min 31, C nya 5 tambah 2 7 tambah 3 10. Ya, jawabannya yang C ya. Nah, udah banyak yang betul. Next, nomor 6. Nah, nomor 6 boleh lewat gambar, boleh juga pakai aljabar. Kalau lewat gambar berarti AB, ini AB ya, dari A ke B. Ini AB dikurang AF, A ke F. Kalau pengurangan, ingat ya, kalau pengurangan beda panah. Kalau penjumlahan kan gini ya, misalkan AB, nanti ujung ketemu pangkal, misalkan BC, maka hasilnya A ke C. Kalau pengurangan ini sama, ini boleh ya, langsung dicoret boleh, tapi jawabannya ditukar dari belakang ke depan. Jawabannya adalah F ke B, jadi depannya dicoret. Nah, jadi kalau penjumlahan itu kan tadi ciri-cirinya sama ya, misalkan gini, B sama B. Nah, belakang sama depan. Sisa sesuai depan sama belakang. Jadinya AC. Misal kalau penjumlahan. Kalau pengurangan, misalkan AB kurang AF. Depannya ini dicoret. Ya, jadi kalau penjumlahan ini ciri-cirinya depan sama belakang. Kalau pengurangan depan sama depan, tapi hasilnya dibalik, ditukar jadi belakang ke depan FB. Ya, kalau penjumlahan sesuai ya, depan ke belakang, ini belakang ke depan. Atau ada cara lain. Ini yang AF-nya negatif bisa jadi positif. Bisa kita tukar aja. Jadi AB-nya tetap. Ya, ini AF, kita tukarkan negatif AF, kalau ditukar jadi positif FA. Betul? Jadi FA gini kan. Nah, biar dicoret kan depan sama belakang ya. Jadi ini ditukar FA tambah AB. Nah, biar A sama A kecoret, sisanya FB, bener ya. Jadi kalau dicoret itu yang satunya yang di belakang, satu di depan, ketemu gini ya. Jangan satu di depan gini, satu di belakang. Boleh sih, cuma nanti hasilnya ditukar. Kalau gini kan sesuai ya. Nih, sisa FB. Betul ya. Mungkin kemarin ada yang masih keliru atau yang belum bisa dipahami ya sedikit-sedikit. Jadi semester ini kita belajar vektor semua sampai nanti UAS tentang vektor. Ini masih yang dasar-dasar. Jadi kalau yang belum paham banget, didalamin lagi ya tentang vektor. Oke, selanjutnya yang esai. Nah, selanjutnya ini yang esai. Kemarin beberapa masih ada yang ini ya, belum tepat. Nomor 1, sederhanakan. Jadi ingat ini, tadi kalau penjumlahan yang boleh dicoret itu hanya depan sama belakang. Contohnya AB tambah BC. Ini kan yang belakang dan depan. Sisanya A sama C. Kalau depan sama depan gimana? Apa ada cara lain? Kalau untuk mencoret nggak boleh ya, nggak boleh dicoret depan sama depan. Kecuali pengurangan. Kalau pengurangan boleh. Ya, tadi pengurangan memang depan sama depan. Nanti hasilnya adalah belakangnya C, B. Terus kalau penjumlahan dijadikan pengurangan, nggak bisa juga ya, karena nanti nggak bisa dicoret juga. Misalkan QP dikurang RQ. Nah, kalau depan sama belakang kan tadi untuk penjumlahannya, kalau pengurangan depan sama depan. Jadi solusinya adalah sesuai gambar. Jadi digambar. Jadi nggak selamanya bisa pakai aljabar. Pakai aljabar tadi kalau kondisinya itu aja ya, penjumlahan belakang sama depan, kalau pengurangan depan sama depan. Kalau tidak ada seperti itu maka harus sesuai gambar. Nah, kita perhatikan QP. Ini sudah ada Bunda jelaskan juga kan yang di contoh soal ya. Kalau dalam jajar pinjang ini kan ada yang sejajar nih. Berarti kalau QP sama dengan RX gitu ya. Kalau QR sama dengan PS ya, yang sejajar ini sama. Jadi misalnya QR ini boleh dipindah ke PS. Nah, pakai itu. Jadi harus ada yang kita pindah. Pertama QP. QP, ingat ya, ini dari Q ke P.
berarti titiknya di Q, pangkalnya di Q, ujungnya di P. Ini ya, QP ditambah QR. Nah, QP ke sana, QR ke sana. Kalau dijumlahkan kan nggak bisa ya. Nggak bisa kalau penjumlahan itu harus pangkal ketemu ujung, masih inget, nanti pangkal lagi ketemu ujung kayak gini ya. Dia harus berturutan seperti itu. Kalau satu ke atas, satu ke bawah gitu ya, beda panahnya, beda arah, tidak beruntun, itu nggak bisa dijumlahkan, misalnya dikurangkan. Nah, maka si QR ini harus kita pindah. Ingat ya tadi jajar genjang ini boleh dipindah nih. QR sama dengan PS, benar ya, QR sama dengan si PS. Jadi kalau dalam jajar genjang ini boleh ditukar, boleh dipindah atau digeser, boleh ya. Berarti sekarang QP sama aja QP ya, berarti yang A, yang I, QP tambah QR sama dengan QP tambah PS, ya kan, karena dia sejajar. Asal panahnya sama, ini boleh kita anggap vektor yang sama. Kalau mau panahnya ditukar, berarti nanti tinggal dikasih negatif. Oke, nah di situ sudah ada yang sama kan, antara belakang sama depan. Nah, ini boleh dicoret. Kalau tadi depan sama depan nggak boleh, berarti sisa depan dan belakangnya. Jawabannya QS. Nah, ini yang I, yang 2I itu sama. Kalau ada yang dicoret nanti kita coret. PQ, PS, RS, SQ. Ada yang bisa dicoret enggak? PQ tambah PS, ada yang bisa disederhanakan gitu ya, sesuai aljabar. Kalau tadi kan yang I1 nggak ada yang bisa langsung dicoret. Nah, kalau ini ada ya, kita coret aja. Ini S sama S sama. Ada lagi, kita coret aja dulu. Jadi R, Q ya. R ada yang R nggak ada. Oke, kita tulis aja dulu. Berarti sama dengan PQ tambah PS tambah RQ. Nah, sama seperti tadi, ada yang sama atau enggak? Nggak ada ya. Ini depan sama depan, belakang sama belakang. Nggak boleh kalau dicoret, berarti pakai cara yang tadi lagi. Nah, jadi kalau vektor ini kan bisa kita ini kan dulu ya. Nih, kita operasikan dua dulu, si PQ tambah PS, PQ tambah PS. Nah, tadi PS itu sama aja sih QR ya, PS sama aja QR. Berarti PS yang ini sama dengan QR. Berarti boleh jadi PQ tambah QR ini ya, tambah RQ. Oke, ini kita coret. Q coret, berarti tinggal PR. Hasilnya PR ya kan, ini sama ini jadi PR. Nah, sekarang PR ditambah RQ, PR tambah RQ ini ya, hasilnya PQ. Kalau sesuai gambar bener ya, PR tambah RQ, jadi PQ. Ini pangkalnya, ini ujungnya PQ. Kalau secara aljabar juga betul ya, R sama R dicoret. Nah, kalau yang belum tepat nggak apa-apa, kita belajar ini masih awal, masih belajar, jadi mudah maklumi kalau masih banyak yang keliru. Nah, kita nanti pasti akan bisa ya seiring berjalannya waktu. Makin banyak berlatih kalian ya, walaupun nggak Bunda kasih latihan, tetap kalian coba-coba. Kalau ada latihan yang ada di buku pakai, dicoba-coba ya. Kira-kira kalau nggak ada kendala, misalkan dalam pengerjaan, nggak ada kendala, bisa ngerjakan sendiri dan
Jawabannya benar berarti kalian sudah lancar. Kalau masih ada kebingungan boleh tanya, gak usah malu-malu. Atau sekarang kan di internet banyak ya sumber, kalian boleh cari di situ. Mungkin ada yang bisa menjelaskan dengan cepat, dengan mudah mengerjakannya. Ada cara lain yang lebih gampang, bisa. Ini SO dikurang QO. Nah, SO kalau secara gambar. Jadi kalau secara aljabar kalian masih bingung, kalian boleh secara gambar. Di sini kan sediakan gambar ya. SO, S ke O. Ya, ditambah dikurang Q ke O. Nah, QO ini kan bisa kita tukar ya. Arahnya bisa ditukar. Ini pengurangan bisa jadi penjumlahan. SO bisa jadi penjumlahan yaitu O Q. Dari mana? Ini kita lawan ya, negatif QO. Ini kan sama aja negatif O Q. Atau negatif lawannya positif gitu aja. Nah, itu kita lawankan. Ingat tadi kalau penjumlahan ini belakang sama depan boleh dicoret. Sisa depan belakang. Berarti S Q. Gampang ya, ini sudah banyak betul. Terakhir yang keempatnya PR kurang SR tambah SQ. Nah, jadi kalau ada pengurangan tadi ya, bisa belakang sama belakang, depan sama depan, boleh. Atau jadikan positif. Kalau Bunda sukanya ini jadikan positif sih, nih. Jadikan positif. Berarti sama aja PR ditambah RS, ya kan, dibalik. Negatif jadi positif, SR jadi RS. Nah, ini ada yang sama ya, R-nya sudah sama. R sama tinggal PS. Oh, S sama S juga sama nih. S sama S sudah sama juga. Berarti jadinya PQ. Nah, hasilnya PQ ya. Atau kalau secara gambar kalian bisa lihat PR, P ke R ditambah R ke S. Berarti hasilnya kan dua-dua ya. PR tambah RS berarti PS. Nah, PS ditambah SQ tambah SQ, benar PQ. Nah, ada kalanya ada yang lebih paham secara gambar tadi ya, mungkin ada yang bisa secara aljabar, bebas lah ya. Penting jawabannya benar. Kayak yang ke B, jika PQ adalah A, jadi ini dimisalkan lagi. Ingat ya, ini panahnya dari P ke Q, berarti ini panahnya. Nanti boleh ditukar ke atas, ditukar ke bawah, asal panahnya ini diperhatikan. Kalau panahnya dilawankan berarti jadikan negatif. Ini A ya, yang ini A. Kemudian PS, P ke S, P ke S, perhatikan panahnya PS to B. Nyatakan dalam bentuk A dan B setiap bentuk berikut. Ini sama kayak yang contoh Bunda bahas itu ya. Nah, jadi vektor yang lambangnya PQ jadi A, PS jadi B. Yang pertama SR. Nah, SR itu sama dengan yang mana? SR. Nah, ini SR. Nah, sejajar dengan yang mana? SR. Oh, ternyata sejajar dengan si PQ ya. Panahnya sama ya. PQ dari kiri ke kanan. Ini juga dari kiri ke kanan nih. Berarti langsung kalau sama SR itu sama dengan PQ. Berarti sama dengan vektor A. Yang kedua PR. Nah, ini diminta PR. Nah, berarti ini kita cari PR itu mana tambah mana sih? Lihat pangkalnya. Oh, pangkalnya P. Berarti kita mulai dari P. Ya, berarti P ke Q dilanjutkan, P ke Q dilanjutkan, Q ke R ya. Jadi pangkal panah, pangkal panah. Jadi dapatnya PR. Berarti PR ini didapat dari PQ ditambah QR. Ingat kalau penjumlahan ya pangkal ujung, di mana PQ itu adalah A,
QR mana, kan yang diketahui PS. Ingat tadi ini QR sama QS sejajar ya, panahnya sama, berarti di sini QR-nya juga B. Berarti sini A ditambah B. Boleh kasih catatan ya di sini kalau QR itu sama dengan PS. Nah, ini jawabannya ya. Yang ketiga kurang lebih SQ. Terus dulu S ke Q ini bisa kita ambil dari mana? Dari S ke Q. Nah, pangkalnya ini kan yang ditanya ya. Ini yang ditanya. Kita harus mulai dari mana nih? Mulai dari pangkalnya. Oh, pangkalnya S, berarti mulainya dari S. Ya, ikutin garis ini. Oh, dari S ke P, kan nggak mungkin S ke R ya, kan karena di sini bisa juga sih S ke R. Bisa aja ya. Nah, S ke R juga bisa, ada dua cara. S ke R sama sini ke sini sama ya. Atau ini ke sini, ini ke sini. Intinya pangkal ketemu ujung. Nanti pangkal lagi ketemu ujung sampai ujung ketemu ujung. Ya, misalkan kita ambil yang ini deh. S ke P, nanti dilanjutkan P ke Q. Ya kan, nanti ini akhirnya ujung ketemu ujung. Tadi pangkal ketemu pangkal. Hasilnya berarti ini SQ didapat dari SP ditambah PQ. Nah, SP berapa SP? Ingat tadi ini sih yang diketahui kan PS-nya B ya. Dari P ke S itu B. Berarti kalau SP, ya berarti SP itu sama dengan negatif B ya. Karena PS itu B, maka kalau SP dilawankan jadi negatif B. Jadi negatif B, PQ nya tadi adalah A ini ya, A, atau kita tukar berarti A dikurang B. Tapi kalau seperti ini aja sudah betul juga ya, jadi nggak harus yang depan itu positif. Kalau esai bebas, nanti kalau pilihan ganda kalian sesuaikan berdasarkan option yang mana yang ada. Oke, di saya ini masih dasar-dasarnya loh ya, masih dasar-dasar vektor, penjumlahan, pengurangan tadi. Oke, kita ke materi selanjutnya. Ini berkaitan juga ya pastinya dengan materi yang ini. Nah, ini materi yang kedua ya. Jadi masih bab tentang vektor. Ini bagian yang kedua, tafsiran geometri dari kedudukan dua vektor atau lebih. Jadi vektor nanti nggak cuma ada dua ya, bisa aja lebih dari dua. Ini ada di halaman 119. Jadi yang tadi itu dasar-dasar vektor, tentang vektor-vektor, posisi, penjumlahan, pengurangan vektor. Ya, tadi kan diilustrasikan kalau ada misalkan vektor ya, pangkalnya di O. Pangkalnya O ini huruf besar ya, ujungnya di P. Nah, maka cara menulisnya itu vektor O P ya. Ini cara menulisnya adalah vektor O P. Atau kalau mau ditulis dalam satu huruf aja bisa, yaitu vektor P kecil ya. Kalau ini P besar. Ingat kalau pakai dua huruf berarti huruf besar, kalau satu huruf aja huruf kecil. Nah, ini kalau pangkalnya O, misalkan OA itu jadi A, OB jadi B kecil ya, dan seterusnya. Tapi kalau depannya ini bukan O, nggak bisa. Misalkan depannya AB, ini mau saya tulis jadi B, nggak boleh. Yaitu nanti ditentukan dari soal. Kalau kita tentukan sendiri nggak boleh ya. Kecuali tadi depannya O, itu bisa kita tentukan OA, berarti vektor A. Tapi kalau selain itu tergantung soal atau permisalan. Nah, itu ada di sebelahnya. Nah, ini ya, vektor OP sering ditulis dengan vektor P kecil aja. Sembarang vektor PQ, nah misalkan ada PQ itu artinya nih ya, P dan Q ini artinya. Nah, jadi kalau nanti vektor bukan depannya bukan O tadi, ini pengertian misalkan vektor AB, O berarti vektor B dikurang vektor A. Nah, kenapa begitu? Ilustrasinya gini, ini kan kalau cuma OP ya. Kalau ada OQ, berarti kan gini, O P, ini kan O ya, terus ada O Q gitu. Nah, berarti kalau dari P ke Q itu kan vektornya Q
dikurang P. Seperti ini, OP, PQ ini ya. Kan berarti dari OP ditambah OQ ini kan. Nah, kalau kita kurangkan tuh. Oke, paham ya? Jadi kalau ada vektor nih, ini hanya permisalan, misalkan PQ berarti P kurang Q, tadi kalau AB berarti B kurang A, dan seterusnya. Ini ada sifat yang ini, dipahami ya, diingat. Oke, langsung aja ke contoh soal. Ini ada di buku paket juga, halaman 120. Diberikan vektor posisi PQR, nah terhadap titik O, berarti titik pangkalnya sama ya, titik O, ada PQ, ada OP, ada OQ, ada OR tuh. Dengan P, vektor posisi P ini, vektor posisi Q, dan vektor posisi R. Nah, masing-masing sudah ada ya. Ini seperti aljabar yang tadi, seperti biasa ya. Nyatakan setiap vektor di bawah ini adalah dalam bentuk A dan B. Nah, PQ tadi pakai sifat yang tadi ya. PQ A yang pertama. PQ itu artinya Q kurang P ya, jadi belakang kurang depan, jangan sampai tertukar ya. Q kurang P, Q-nya yang mana? Ini Q-nya yang tadi nih, berarti Q-nya negatif 3A dikurang B. Nah, karena ini pengurangan nih bahaya, pokoknya pengurangan ini paling bahaya. Yang belakang kita kasih kurung, kalau depan nggak masalah, nggak dikasih kurung ya. Yang di belakang ini harus kasih kurung. P-nya 9A, kenapa dikurungin? Karena nanti ada negatif ketemu negatif ya. Jadi kalau nggak ada kurungnya bahaya banget tuh. Nih kan harus ada kali ke dalam, sering terkecohnya gitu. Ini negatif 3A kurang B, itu kalikan dulu ke dalam tuh ya, jadi plus 4B ya kan. Kita yang A sama A berarti negatif berapa tuh? 12A tambah 3B. Nah, ini bisa difaktorkan ya. Jadi kalau ada vektor bisa sampai sini aja. Ini bisa kita faktorkan, apalagi ada pertanyaan berkelanjutan tuh. Kalau ada pertanyaan berkelanjutan itu kita sederhanakan. Kalau soalnya cuma nyatakan saja, sudah stop sampai situ benar. Tapi kalau ada kesimpulan lain yang diminta, kita faktorkan. Faktorkan berarti FPB dari min 12 dan 3. Min 12 dan 3. Negatifnya kita taruh di luar aja ya, berarti kan 3 sama 12 itu min 3 ya. Kita kembalikan ke dalam, tinggal bagikan aja min 12 bagi 3. Berapa? 4A ya. Min 3 bagi 3, min 1. Nah, ini jawaban akhirnya. Yang kedua sama QR. Berarti R kurang Q. R-nya 5A dikurang 3B dikurang, nih kasih kurung ya, Q-nya min 3A kurang B. Nah, berarti berapa nih? Boleh langsung ya, misalkan 5O ini ditambah, boleh juga kalikan ke dalam, berarti ini 3A tambah B ya, 5 tambah 3, 8. Min berarti plus min ya, min 2B. Ini boleh kita faktorkan lagi, berarti depannya berapa nih? 8 sama 2 pastinya ya, 2 kali 8 bagi 2, jadi kembalikan aja ya, faktornya sudah tahu, kembalikan. Kalau kalian bingung misalkan 8 sama 2 faktornya saya tahu bun 2, tapi ini harus diisi apa, kembalikan aja tadi, 8 bagi 2 berapa? 4. Oke, berarti ini 4A dikurang B. Nah, sudah. Kalian bisa lihat ini hasil akhirnya, apakah mereka ada hubungan? Nih. Pertanyaannya yang B, apakah PQ dan QR sejajar, bagaimana arahnya? Nah, jadi kita tahu dua
dua vektor itu sejajar. Kalau sejajar itu panahnya boleh sama boleh beda ya. Sejajar itu bebas. Yang penting garisnya memiliki jarak yang selalu sama. Sejajar kan gini ya, memiliki jarak yang selalu sama. Itu tidak, jaraknya selalu sama, atas bawah selalu sama. Kalau diteruskan dia tidak bakal ketemu, itu sejajar. Kalau panahnya bebas ya, berlawanan. Nanti kan ada sejajar searah, sejajar berlawanan arah. Tahu sejajar atau tidak dilihat dari vektor akhirnya. Nih yang tadi nih, vektor belakang ini yang dalam bentuk A, B. Kenapa sih harus difaktorkan tadi? Biar kita tahu A sama B nya itu sama atau tidak. Kalau sama, angkanya sama ya, penjumlahannya sama. Misalkan kalau A ya sama A aja. Misalkan yang satunya 2A, yang satunya juga 2A. Kalau yang satunya 2A tapi yang satunya cuma A, berarti ini tidak sejajar. Jadi sejajar itu kalau angkanya sama, penjumlahannya sama, tuh sudah sejajar. Walaupun ini yang satu negatif bun, yang satu positif, oh berarti dia arahnya berlawanan. Kalau sejajar berarti ya sejajar, karena ini dilihat tadi sininya ya. Kalau depannya ini nggak masalah, ini kan tadi kita sudah faktorkan ya, makanya itulah gunanya pemfaktoran. Kalau ini berarti panjangnya, oh berarti kalau yang PQ itu panjangnya negatif 3, oh berarti negatif ke kiri, dia panjangnya negatif 3. Oh kalau QR, ini PQ ya, oh kalau QR berarti dia sejajar, cuma panjangnya 2 aja, misalkan oh 2, nah, berarti ini sejajar. Kalau sama ya jelas tidak sama. Kalau pertanyaannya apakah PQ dan QR itu sama, ya jelas tidak ya, karena angkanya beda. Kalau sama, angkanya sama, AB-nya juga sama. Tadi ya sejajar. Kemudian bagaimana arahnya? Arahnya berarti berlawanan. Arahnya berlawanan. Panjangnya juga nggak sama ya. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah panjangnya sama? Nggak sama. Yang satu 2, yang satu 3. Kalau arah itu positif negatif. Kalau dua-duanya positif berarti dia searah. Dua-duanya negatif searah. Kalau satu positif, satu negatif, ini dia berlawanan. Bisa ya? Jadi ini mengidentifikasi suatu vektor arahnya sejajar atau tidak. Kemudian arahnya gimana, berlawanan arah atau searah. Panjangnya juga ya, tuh 2 sama 3. Bisa ya? Ini tentang menyatakan vektor posisi dalam bentuk AB. Selanjutnya ini masuk lagi materinya tentang, ini masuk lagi bagian yang A. Jadi perluasan vektor ini nanti dibagi menjadi beberapa ya. Yang pertama, vektor posisi dari titik formula pembagian. Jadi gini, ada sebuah vektor gitu ya, misalkan dari A ke B itu. Terus ada vektor posisi, misalkan di sini ada titik P. Misalkan dari A ke B ini vektor A diketahui, vektor B diketahui. Yang ditanya vektor posisinya P berapa? Tapi di sini ada perbandingannya ya. Tuh. Ini penjelasannya ya, perhatikan gambar di samping. Ini tadi yang Bunda ilustrasikan, ada titik A dan ke B, dari A ke B. Kemudian yang ditanya adalah ini, vektor posisinya dari O ke P berapa? Tapi ada perbandingan, dari A ke P ini ada, kita misalkan M, dari P ke B ada misalkan N. Nih ya. Ini penjelasannya. Ini secara ini tadi, penjumlahan pengurangan secara vektor. Nah, didapatlah ini. Nah, maka vektor P tuh N kali A ditambah M kali B per M tambah N, dimana M sama N ini adalah perbandingannya. Nanti dalam soal diketahui kok perbandingannya ini berapa, misalkan 2 banding 3 gitu ya, berapa banding berapa diketahui. A, B ini adalah vektornya ya, jadi A sama B adalah vektornya. Nanti di soal juga diketahui vektor A sekian. Nah, pastinya dalam bentuk vektor ya, A, B, C, D sampai P, Q, R seperti itu. Dan ini cuma ini permisalan aja, A, B, P ini permisalan aja ya, permisalan aja vektor A, B. Terus yang ditanya P, nanti bisa aja vektor N, ini vektor M. Nah, kemudian di sini ada vektor A, yang ditanya berapakah vektor A, sama aja, intinya di sini ada perbandingan M, ini N ya, ingat ya, M dulu baru N.
Oke, nanti langsung ajak soal biar lebih jelas ya, juga rumus. Nah, ini ada kondisi khusus nih, kondisi khusus jika P merupakan titik tengah. Nah, paling gampang itu soal kalau dia di tengah-tengah. Kalau di tengah-tengah kan ilustrasinya gini ya, ini A, ini B, di tengah-tengah. Kalau di tengah-tengah ini kan bagi 2 ya, berarti perbandingannya 1:1. Di sini dapat 1/2. Kenapa dapat 1/2? Ya, ingat perbandingan, berarti ini 1/2 atau dibagi 2,5 ya, titik tengah, berarti ini setengahnya. Gampang dong ya kalau setengah. Kalau setengah, pertanyaan setengah langsung pakai rumus yang ini. Berarti vektor A sama B ditambahkan ya. Vektor A sama B ditambahkan, langsung bagi 2. Ini kalau selain setengah. Oke, langsung aja ke contoh soal. Nah, ini soalnya diberikan 3 vektor, ada A, B, C. Titik awal O dengan titik awal O, jadi O nya sama ya. Kemudian diketahui vektor A nya ini B dan C. M titik tengah AB, berarti O ada M. M itu ini A, B. M titik tengah tadi ya, berarti ini setengahnya ya, perbandingannya 1:1. Kemudian N itu pada AC, ini misalkan C ya, dengan N adalah setengahnya AC, berarti N sini ya 1/3, berarti 1:3, berarti ini ada dibagi 3, berarti 1/3 dibagi 3 ya. Sini 1, bandingannya di sini 2. Nah, tentukan vektor posisi, berarti pakai rumus yang tadi. Jadi kalau nanti soal ada yang dia sudah ada gambarnya, ada yang nggak ada. Kalau ini sebenarnya nggak ada gambarnya ya. Ini ada di buku paket, kemudian diilustrasikan ada tuh di buku. Nah, itu kalau nanti nggak ada gambarnya, berarti kalian harus ilustrasikan sendiri. Bener ya? M titik tengahnya AB, ini M titik tengahnya AB, berarti ini perbandingannya 1:1. Kalau N itu 1/3, A ke N itu 1/3-nya AC, berarti 1 semuanya. Ingat ya kalau perbandingan AN 1/3, 1 ini dari A ke N, 3 itu total semuanya. Paham ya sudah tentang perbandingan? Ada 2 yang diminta, P dan Q. P dan Q, M dan N dalam bentuk P dan Q. Yang pertama M. Kalau M besar ini, M besar ya, berarti adalah vektornya gini. Nah, vektor A, vektor M. Ingat tadi kalau ini kan titik tengah, maka tinggal setengah dari vektor apa tadi? Vektor A. Lihat di sini M itu kan berada pada AB ya. M itu berada pada AB, berarti kita pakai yang A dan pakai yang B. Nah, kalau setengah tadi, setengah itu gampang, tinggal dikasih 1/2 dari penjumlahan 2 vektornya. Jadi setengah dari jumlah 2 vektornya. Jangan juga pakai vektor C ya, kan tidak nyambung. Sini kan M itu berada pada A, B. Jadi dilihat vektornya di mana yang kita pakai. Ingat di sini ada vektor sampai C. Mana yang kita pakai? Tuh. Berarti tinggal 1/2. Di mana vektor A-nya itu 3P tambah 2Q. Ini kan yang diminta dalam vektor PQ ya, berarti ini harus kita masukkan. 3P tambah 2Q ditambah min 5P kurang 3Q. Gini ya, kalau penjumlahan itu boleh aja dikasih kurung lagi kayak gini. Berarti 1/2. P-nya berapa itu? 3 dikurang 5, berarti min 2P. 2 dikurang 3 berarti min Q. Gini ya. Kita kalikan setengah, min 2 bagi 2 berarti min P. Min P dikurang Q bagi 2, berarti boleh Q/2 boleh ya, atau setengah Q juga boleh. Misalkan tulis 1/2 aja deh, 1/2 Q. Nah, ini jawabannya. Oke, paham ya? Ini untuk yang titik tengah. Kalau titik tengah mah gampang tadi,
tadi kan tinggal dikali setengah jumlah dua vektornya. Yang kedua, ini ada perbandingannya. Yang kedua, yang diminta adalah vektor n. Nah, berarti n kecil gini ya. Ini pakai rumus yang tadi. Perhatikan vektor n. Ini vektor n ya. Berarti yang dipakai adalah vektor a dan vektor c. Nah, rasionya di situ kan sepertiga. Ini sepertiga. Artinya di sini 1, di sini 2 ya, bukan 1 sama sini 3, bukan. Sepertiga c, berarti artinya perbandingannya 1 dan 2. Di sini 1, yang pasti kalian bisa menentukan di sini berapa, di sini berapa. Ingat rumus yang tadi, berarti ini kita anggap m, ini kita anggap n, ya kan? Rumus yang tadi. Berarti n, kita cari rumusnya, berarti n, kalau rumus yang tadi ya Bunda review sedikit, tadi itu kan P ya, contohnya bisa dilihat di buku paket halaman 120, ini ya NA ditambah MB per M tambah N. Nah, yang nggak boleh kebalik ini, antara N kali A, M kali B. Jadi ini M itu yang di depan, N yang di belakang. Berarti N kali sama A, M kali sama C. Kalau tadi kan vektornya dimisalkan A sama B, di sini A dengan C. Berarti di belakang, atau gini aja deh, kalau lebih gampangnya ya, kalau kalian hafali rumus pasti bingung karena nanti setiap soal pemahamannya berbeda. Jadi di sini perbandingannya 1, di sini 2. Perhatikan sini, Bunda gambar ya. Ini A, di sini C. Kan yang diminta adalah N-nya ya. Di sini 1, di sini 2. Perbandingannya itu ditukar. Jadi yang 2 itu sama A, yang di depan yang 1 ini sama yang C, sama yang di belakang. Bisa ya, ini pemahaman dari rumusnya. Maka kalau yang 2 ini sama vektor A-nya ya, ditambah, pastinya ditambahnya dikalikan dulu baru ditambah. Yang 1 itu sama C-nya, 1 kali C. Nah, gini, baru perbandingannya ini kalian jumlahkan 2 tambah 1, 2 tambah 1. Nah, gitu. Ini pemahaman dari rumus. Daripada kalian menghafal rumus, lebih baik kalian memahami rumus. Tadi ya perbandingannya ditukar, yang belakang sama depan, yang depan sama belakang. Ini jangan sampai tertukar ya, ini jangan sampai tertukar. Kalau nanti 1A ditambah 2C, soalnya jawabannya pasti berbeda. Oke? Kalau rumus kalian di sini Bunda benar, tinggal kalian masukkan aja deh. Berarti 2 kali A. A-nya berapa? 3P tambah 2Q. Ini kalikan dulu ke dalam, baru ditambah 1C, berarti tetap aja ya. 4P kurang Q. Nanti per 2 tambah 1, 3. Berarti itu 6P tambah 4Q tambah 4P kurang Q. Ini ya, per 3. Berarti 10P ditambah 3Q per 3. Nah, di situ artinya masing-masing dibagi 3 ya. 10 bagi 3 tambah 3 bagi 3, 1. Nah, jawabannya. Bisa ya, ini perbandingan. Jadi materi hari ini sampai di sini dulu, sedikit-sedikit ya. 2 contoh soal, ini materi baru, ada 2 contoh soal dipahami sedikit-sedikit. Nanti kalau Bunda kasih latihan, dikerjakan betul-betul. Kalau masih ada yang bingung boleh tanya. Jadi jangan takut atau ragu untuk bertanya. Nggak Bunda marahin kok ya, nggak Bunda makan, nggak. Pasti Bunda jawab. Nanti bingungnya di mana Bunda arahkan kayak gini. Atau nanti dalam pengerjaan Mas sudah ada lupa sedikit materi, boleh diulang lagi nih videonya. Jadi benar-benar dipelajari materi hari ini untuk latihan selanjutnya. Pasti Bunda kasih latihan ya tentang materi hari ini. Terima kasih.